Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu tentang alat peraga. Yang pertama, pengertian alat peraga secara etimologi. Kata alat peraga diperoleh dari dua kata alat dan peraga. Kata alat mempunyai arti benda yang dipakai untuk mencapai tujuan. Sedangkan kata peraga berarti alat media pengajaran untuk memperagakan sebuah sajian. Kata utamanya adalah peraga, yang artinya bertugas memperagakan, membuat raga atau fisik suatu pengertian yang dijelaskan. Bentuk fisik itu dapat berbentuk gambar visual atau audio visual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah alat peraga berarti alat untuk mendidik atau mengajar supaya apa yang diajarkan mudah dimengerti siswa. Istilah alat mengajar ini identik dengan apa yang disebut media. Kebanyakan para ahli pendidikan membedakan antara alat peraga dan media. Namun kedua istilah tersebut juga digunakan saling bergantian. Alat peraga dan media mempunyai persamaan yang terletak pada substansinya, yaitu penggunaan suatu alat tertentu untuk menunjang proses belajar mengajar. Sedangkan secara terminologi, alat peraga adalah media pengajaran yang diartikan sebagai semua benda yang menjadi perantara terjadinya proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengertian alat peraga menurut para ahli adalah yang pertama, menurut Wijaya dan Rusian, yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah media pendidikan yang berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan belajar. Yang kedua, menurut Sudiana, alat peraga pendidikan adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, menurut Faizal, alat peraga pendidikan sebagai instrumen audio maupun visual yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan membangkitkan minat siswa dalam mendalami suatu materi. Saya Badi Isyaratun Nafiah, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi pengertian dari alat peraga. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa alat peraga merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendidik atau mengajar suatu materi yang diajarkan agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti oleh siswa. Dan dari pengertian alat peraga yang telah disampaikan Mas Fadi tadi, maka dapat dikemukakan bahwa alat peraga adalah suatu alat yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perhatian, serta kemampuan siswa dan dapat mendorong terjadinya sebuah proses kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Nah, proses belajar mengajar sendiri juga disebut sebuah proses komunikasi, di mana seorang guru menyampaikan informasi kepada peserta didik atau kepada siswa. Selanjutnya, fungsi alat peraga. Fungsi utama dari alat peraga yaitu untuk mengembangkan konsep yang abstrak sehingga menjadi lebih konkret agar siswa mampu menangkap arti yang sebenarnya dari konsep tersebut. Menurut Nana Sujana, fungsi dari alat peraga diantaranya yaitu yang pertama, dapat mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang kedua, alat peraga merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar, sehingga dalam penggunaannya, alat peraga harus melihat tujuan dan isi pembelajaran. Yang ketiga, dimaksudkan agar siswa mampu memahami materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang keempat, alat peraga melengkapi proses belajar agar lebih menarik perhatian siswa. Lalu yang terakhir, alat peraga untuk mempertinggi mutu belajar dan pembelajaran. Sedangkan menurut Litanta, ada beberapa fungsi dari alat peraga, antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, memudahkan siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh guru.
Dan yang terakhir, alat peraga dapat memberikan hubungan antara pelajaran dengan benda-benda atau lingkungan yang ada di sekitar. Manfaat alat peraga yaitu untuk membantu guru dalam memberi penjelasan konsep, merumuskan atau membantu konsep pada siswa, melatih siswa dalam pengukuran dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitik. Jadi, di sini manfaat alat peraga itu sangat penting untuk proses pembelajaran. Adapun manfaat-manfaat yang lain dari alat peraga yaitu yang pertama, agar proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dapat memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Jadi di sini peserta didik itu akan lebih semangat belajar karena adanya alat peraga tersebut. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang diajarkan. Karakteristik alat peraga. Yang pertama, tahan lama. Berarti bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga terbuat dari bahan yang kuat dan bagus sehingga tidak mudah rusak. Yang kedua, bentuk dan warnanya menarik. Artinya memiliki bentuk yang unik dan warnanya misalnya terang supaya lebih ceria. Yang ketiga, sederhana dan tidak rumit. Berarti tidak harus berlebihan agar ketika digunakan mudah penggunaannya. Yang keempat, ukurannya sesuai dengan ukuran fisik anak. Yang kelima, dapat menyajikan konsep matematika sehingga tidak mempersulit pemahaman siswa. Yang keenam, sesuai dengan konsep pembelajaran. Maksudnya, supaya tidak keluar dari topik atau materi pelajaran. Yang ketujuh, dapat memperjelas konsep. Yang kedelapan, peragaan itu supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir yang abstrak bagi siswa. Yang kesembilan, apabila kita mengharapkan siswa yang belajar aktif, maka alat peraga dapat dimanipulasikan, misalnya bisa dipindahkan, dipasangkan, atau dicopot dari susunannya. Yang terakhir, apabila kita memungkinkan, alat peraga memiliki manfaat atau faedah lipat yang banyak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria alat peraga. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Penggunaan alat peraga yang tepat dapat mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Apakah alat peraga tersebut mampu meningkatkan kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang merupakan tujuan dari suatu pembelajaran. Yang kedua, materi pelajaran. Alat peraga biasanya dipakai guru untuk membantu siswa dalam memahami suatu konsep dasar dalam materi pelajaran yang diberikan. Dengan media ini, siswa akan mudah memahami materi pelajaran. Yang ketiga, strategi belajar mengajar. Dengan menggunakan alat peraga, maka akan memudahkan guru dalam menerapkan strategi mengajar. Penggunaan alat peraga merupakan strategi pengajaran dalam metode penemuan ataupun permainan. Yang keempat, kondisi kelas. Penggunaan alat peraga dapat membantu guru dalam mengontrol siswa agar tidak gaduh saat guru sedang menjelaskan materi, karena siswa merasa senang dengan alat peraga yang digunakan oleh guru dalam menjelaskan materi. Saya Aini Nadifa akan menjelaskan materi tentang macam-macam alat peraga. Berdasarkan bentuknya, alat peraga dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu alat peraga visual, kemudian alat peraga audio, yang ketiga alat peraga audiovisual. Alat peraga visual adalah alat peraga yang bisa dilihat menggunakan indera penglihatan atau mata. Contohnya adalah gambar rukun wudhu. Dan yang kedua alat peraga audio, alat peraga yang bisa didengarkan. Contohnya lagu tentang rukun Islam dan lagu lain-lainnya. Kemudian yang ketiga alat peraga audiovisual. Alat peraga audiovisual merupakan gabungan dari alat peraga audio dan alat peraga visual. Contohnya adalah video tutorial sholat. Pada saat kita melihat video tersebut, kita dapat mengetahui gerakan-gerakan yang ada pada sholat dan dapat mendengarkan bacaan yang dibaca ketika gerakan-gerakan tertentu pada sholat. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam alat peraga berdasarkan cara penggunaan maupun cara pembuatannya.
dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama alat peraga rumit dan yang kedua alat peraga sederhana. Alat peraga rumit, contohnya film. Film ini dibuat oleh orang yang berpengalaman pada bidangnya atau orang yang ahli. Kemudian cara penggunaan atau penyajian film pun juga terbilang rumit karena membutuhkan bantuan dari alat lain. Contohnya seperti alat proyeksi atau laptop dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu alat peraga sederhana, contohnya gambar. Saya yakin semua orang pasti pernah menggambar, walaupun tingkat estetik setiap orang berbeda. Gambar ini merupakan salah satu contoh alat peraga yang paling sederhana karena kita bisa membuat sendiri dengan alat atau bahan-bahan yang bisa kita temui sehari-hari. Di sini saya Laili Maulidia Al-Karomah akan menjelaskan tentang kelebihan dari alat peraga. Seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan alat peraga yang kita gunakan dalam kegiatan belajar. Di sini saya akan memaparkan sedikit dari kelebihan alat peraga. Yang pertama yaitu menumbuhkan minat belajar siswa karena pembelajaran lebih menarik. Apabila kita membuat sesuatu yang belum pernah dilihat siswa, seperti alat peraga itu akan membuat siswa penasaran. Nah, dengan rasa penasarannya, siswa dapat memperhatikan kita dalam kegiatan belajar atau dalam ketika kita menjelaskan materi kepada siswa. Yang kedua, yaitu memperjelaskan makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih dapat memahaminya. Jadi, apabila kita mempunyai alat peraga, kita mempunyai alat yang dapat kita peragakan, kemudian kita dapat menjelaskannya dengan detail, karena memang ada alat yang kita peragakan. Dengan itu, siswa akan lebih jelas dapat menerima materi pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak mudah bosan. Apabila kita ketika mengajar hanya menjelaskan saja, tidak ada sesuatu yang membuat minat siswa untuk belajar seperti sesuatu yang menarik, hal itu akan membuat siswa bosan. Nah, apabila siswa bosan, biasanya siswa akan mengantuk. Nah, apabila siswa mengantuk, tentunya siswa tidak dapat menerima materi pembelajaran atau materi belajar yang kita berikan dengan maksimal. Kemudian, yang keempat yaitu membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar, seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Dengan adanya alat peraga, kita dapat membuat kegiatan belajar lebih aktif atau lebih hidup. Misalkan, kita mempunyai alat peraga, kita menjelaskan kepada siswa alat peraga ini dengan materi yang kita bahas hari itu. Kemudian, kita menyuruh siswa untuk mendemonstrasikan perwakilan satu orang atau beberapa orang untuk maju ke depan kelas. Dengan itu, siswa akan lebih aktif dalam kegiatan belajar. Saya Nurlilatul Aziza. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kekurangan alat peraga. Setiap sesuatu yang diciptakan itu selalu memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Begitupun dengan alat peraga. Ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh alat peraga, yaitu yang pertama, mengajar menggunakan alat peraga lebih banyak menuntut guru dalam mengarahkan siswa pada saat pengaplikasian alat peraga itu sendiri. Nah, yang kedua, penggunaan alat peraga itu memakan banyak waktu pada saat tahap persiapan dari alat peraga itu sendiri. Karena apa? Karena sebelum penggunaan alat peraga perlu diadakan percobaan untuk mengetahui seberapa jauh alat peraga tersebut dapat memahamkan sasaran didik. Nah, kekurangan yang ketiga yaitu perlu ketersediaan biaya. Penggunaan alat peraga tidak selamanya memakan biaya yang banyak atau biaya yang mahal. Karena apa? Karena guru dapat mencari bahan-bahan yang berada di sekitar lingkungan yang tentunya tidak memakan banyak biaya yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan alat peraga. Selain ketiga hal tersebut, ada beberapa kekurangan dari alat peraga yang lainnya, yaitu yang pertama, penggunaan alat peraga itu memerlukan fasilitas yang memadai. Nah, bisa jadi dalam penggunaan alat peraga jika tidak didukung dengan fasilitas yang memadai, maka penggunaan alat peraga menjadi kurang maksimal.
Nah, selanjutnya ada kurang efektif untuk mengajar banyak siswa atau siswa yang banyak dalam jumlah kelas yang besar. Nah, di sini guru dituntut untuk dapat menata tempat duduk dari siswa agar setiap siswa itu dapat melihat dengan jelas pembelajaran yang menggunakan alat peraga tersebut. Nah, yang ketiga membutuhkan perhatian khusus bagi setiap siswa. Karena apa? Karena siswa itu memiliki daya pikir yang berbeda-beda. Maka dari itu, penggunaan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga membutuhkan perhatian khusus bagi setiap siswa. Ya, Dinda Dwi Mei Sekaring Tias akan menjelaskan tentang contoh penerapan alat peraga video compact disc atau VCD dalam pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah. Apa yang dimaksud dengan alat peraga video compact disc atau VCD? Alat peraga ini biasanya berbasis audio visual dan alat peraga ini biasanya membantu guru untuk membuat siswa akan paham terhadap materi pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru, yang pertama pemilihan alat peraga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya guru memilih VCD tentang tata cara berwudu, maka tujuan pembelajaran itu siswa diharapkan untuk paham tentang tata cara berwudu yang baik dan benar. Yang kedua, pemilihan alat peraga harus sesuai dengan situasi, kondisi, tempat, dan waktu. Maksudnya di sini, misal guru ingin menggunakan VCD sebagai alat peraganya, tentu guru harus melihat dahulu di kelas apakah ada LCD untuk penunjang pemutaran VCD tersebut. Nah, alat peraga VCD ini juga perlu diperhatikan waktunya, tidak boleh kelamaan, tidak boleh kecepatan. Ya, pemilihan alat peraga sesuai ketersediaan alat peraga. Maksudnya di sini alat peraga mudah untuk dicari. Misalnya alat peraga VCD yang mudah ditemukan. Penggunaan alat peraga sesuai karakteristik siswa. Maksudnya di sini alat peraga yang mudah diterima oleh siswa baik yang aktif maupun tidak atau pasif. Yang terakhir, penggunaan alat peraga sesuai dengan karakteristik alat peraganya itu sendiri. Misalnya warna dan bentuknya mencolok atau menarik dan mudah untuk dikelola. Langkah-langkah penerapan alat peraga video compact disc atau VCD. Yang pertama, persiapan guru. Guru harus mempersiapkan film untuk mata pembelajaran tertentu. Yang kedua, mempersiapkan kelas. Guru harus mengecek terlebih dahulu apakah kelas tersebut bisa untuk menayangkan pemutaran film atau video alat peraga. Selanjutnya, langkah penyajian. Sebelum membahas tentang alat peraga video, guru terlebih dahulu mengulas sedikit materi, lalu menayangkan video. Setelah video itu berakhir, guru menjelaskan maksud penjelasan di dalam video tersebut. Yang terakhir, aktivitas selanjutan. Maksudnya di sini setelah guru menayangkan video, kemudian guru melakukan tanya jawab kepada siswa. Misalnya tanya jawab tentang tata cara berwudu. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa akan materi pembelajaran tersebut. Contoh penerapan alat peraga VCD pada mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah bab tata cara berwudu. Hal yang harus dilakukan oleh guru, yang pertama, guru menayangkan video tentang cara berwudu, berdoa sebelum berwudu, tata cara membasuh muka, mengambil air, membasuh tangan kaki, hingga membaca doa sesudah berwudu. Lalu guru menjelaskan sedikit seputar video tersebut. Siswa disuruh untuk menyaksikan video tersebut dengan seksama. Selanjutnya guru melakukan tanya jawab seputar tentang
bagaimana doa sebelum berwudu dan doa setelah berwudu. Siswa disuruh untuk mempraktekkan tata cara berwudu mulai dari berdoa sebelum berwudu hingga berdoa sesudah berwudu. Jika ada siswa yang masih belum paham tentang cara berwudu, maka guru harus menayangkan atau memutar video tersebut hingga siswa ada yang sudah paham.